Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafrin Alifia Sofyan dengan NIM 17066263094 dari Prodi S1 Akuntansi B. Di sini saya akan menjelaskan soal yang pertama ini tentang Accounting Change and Error Analysis. Untuk soalnya yang pertama itu PT Fuadi telah mencatat pendapatan dari kontak konstruksi jangka panjangnya menggunakan metode cost recovery. Pada awal tahun 2023, perusahaan mengubah metode pencatatan tersebut menjadi metode percentage of completion. Manajemen percaya bahwa pendekatan ini memberikan pengukuran yang lebih tepat terhadap pendapatan yang diperoleh. Untuk tujuan pajak, perusahaan tetap menggunakan metode pemulihan biaya dan berencana untuk terus melakukannya di masa depan. Asumsikan tarif pajak yang ditetapkan sebesar 22%. Nah, di sini ada tabel income statement parsial dari PT Fuadi. Untuk instruksinya, yang pertama itu buatlah perhitungan perbandingan pre-tax income dan perbedaan pajak dari kedua metode tersebut. Dan yang kedua, buatlah jurnal awal tahun 2023 yang harus dibuat. Oke, kita langsung aja ke jawabannya. Ini di sini yang pertama, perbedaan pre-tax income dan perbedaan pajak dari kedua metode. Nah, untuk menyelesaikan soal yang pertama, kita membutuhkan tabel seperti ini. Di sini terdapat year atau tahun, lalu ada pre-tax income. Di sini ada dua metode, yaitu percentage of completion dan metode cost recovery. Lalu tabel selanjutnya di sini ada difference in income. Di sini ada difference atau selisihnya, lalu ada tax effect 22% dan income effect. Nah, di sini ada prior to 2022, ini masuknya tahun 2021. Di sini langsung aja kita masukin income before income tax yang ada di tabel di soal yang tadi ini. Tabel income statement parsial dari PT Fuadi tahun 2021, 2022, dan 2023 dengan dua metode yang berbeda untuk mendapatkan perbandingan dari kedua metode tersebut. Nah, untuk tahun 2021, ini kita langsung masukin aja di metode percentage of completion-nya, income before income tax-nya sebesar 6 miliar, lalu untuk metode cost recovery-nya sebesar 5 miliar 200 juta. Jadi didapatkan untuk difference atau selisihnya dari kedua metode tersebut adalah sebesar 800 juta. Untuk tax effect-nya 22%, ini 22% dari 800 juta, maka didapatkan sebesar 176 juta. Dan untuk income effect-nya ini didapatkan dari 800 juta dikurangi dengan 176 juta, maka didapatkan hasil sebesar 624 juta. Lalu untuk tahun 2022, di sini income before income tax untuk metode percentage of completion-nya sebesar 6 miliar 900 juta, dan untuk metode cost recovery-nya sebesar 5 miliar 700 juta. Jadi, selisih dari kedua metode tersebut adalah 1 miliar 200 juta. Dan untuk tax effect-nya yaitu 22% dari 1 miliar 200 juta, yaitu sebesar 264 juta. Dan untuk income effect-nya yaitu didapatkan dari 1 miliar 200 juta dikurangi dengan 264 juta, maka didapatkan hasil sebesar 936 juta. Nah, untuk total at beginning of 2023 ini, dia didapatkan dari jumlah dari tahun 2021 dan 2022. Di sini untuk metode percentage of completion-nya yaitu sebesar 12 miliar 900 juta. Ini dari 6 miliar ditambah sama 6 miliar 900 juta. Lalu untuk metode cost recovery-nya sebesar 10 miliar 900 juta didapat dari 5 miliar 200 juta ditambah dengan 5 miliar 700 juta. Lalu untuk tabel difference ini merupakan selisih dari 12 juta 12 miliar 900 juta dengan 10 miliar 900 juta. Maka selisihnya adalah sebesar 2 miliar.
Lalu untuk tax effect-nya ini 22% dari 2 miliar yaitu sebesar 440 juta. Dan untuk income effect-nya yaitu didapatkan dari 2 miliar dikurangi dengan 440 juta maka didapatkan hasil sebesar 1 miliar 560 juta. Dan yang terakhir ini untuk tahun 2023-nya untuk income before income tax untuk metode percentage completion method di tahun 2023 yaitu sebesar 7 miliar 100 juta. Ini didapat dari tabel yang sebelumnya, masih dari tabel yang sebelumnya. Lalu untuk metode cost recovery yaitu sebesar 6 miliar 600 juta. Lalu untuk selisihnya didapatkan 500 juta dan untuk tax effect-nya yaitu 22% dari 500 juta maka didapatkan hasil 110 juta. Dan untuk income effect-nya yaitu 500 juta dikurangi dengan 110 juta maka didapatkan hasil sebesar 390 juta. Selanjutnya untuk soal yang kedua ini journal entry beginning of 2023. Di sini kita menjurnal construction in process sebesar 2 miliar didapat dari tabel yang ini di bagian difference total at beginning of 2023 sebesar 2 miliar ini di debit. Lalu selanjutnya deferred tax liability sebesar 440 juta ini didapat dari tax effect dari total at beginning of 2023 di kredit. Dan retain earning sebesar 1 miliar 560 juta ini dari income effect di total at beginning of 2023 di kredit. Oke, kita langsung masuk ke soal yang kedua ini tentang cash flow. Soalnya itu Nah, Toby ZNV merupakan perusahaan dagang alat-alat rumah tangga. Berikut adalah data-data keuangan perusahaan tersebut. Nah, di sini ada tabel income statement dari Toby ZNV for the year ended November 30, 2025. Lalu di sini juga ada additional information. Lalu untuk instruksinya yang pertama, susunlah laporan arus kas 2025 parsial bagian operasi dengan indirect method dan dengan direct method. Oke, kita langsung aja ke jawabannya. Oke, di sini yang pertama ada indirect method. Nah, untuk metode indirect ini dimulai dari laba bersih atau net income. Dan kemudian melakukan penyesuaian untuk item non-cash seperti depresiasi dan perubahan dalam aset lancar dan kewajiban lancar seperti piutang usaha, persediaan, utang usaha, prepaid expense, dan accrued expense. Oke, langsung aja di sini untuk indirect method arus kas dari aktivitas operasi yang pertama di sini adalah laba bersih atau net income sebesar 1.450.000. Ini didapatkan dari tabel yang ada di soal tadi, tabel income statement atau BZNP. Di sini ada net income sebesar 1.450.000. Lalu selanjutnya kita melakukan penyesuaian. Di sini yang pertama ada depresiasi ditambah dengan depresiasi sebesar 85.000. Pertama ini untuk penyesuaian item non-cash, kita menambah depresiasi sebesar 85.000 karena itu bukan arus kas keluar. Lalu selanjutnya ditambah dengan penurunan persediaan sebesar 500.000. Kenapa dia ditambah? Karena jika persediaan menurun, maka artinya perusahaan menjual barang yang sebelumnya sudah dimiliki atau stok lama. Nah, karena barang terjual tanpa perlu membeli stok baru, maka perusahaan menghemat kas yang seharusnya keluar untuk pembelian. Maka dia menambah. Lalu selanjutnya dia dikurangi dengan peningkatan piutang usaha sebesar
200.000. Kenapa dia dikurang? Karena jika piutang meningkat, maka artinya lebih banyak penjualan dilakukan secara kredit atau belum dibayar oleh pelanggan. Jadi, walaupun pendapatan diakui dalam laporan laba rugi, maka uangnya belum masuk ke kas perusahaan. Lalu selanjutnya, dikurangi dengan peningkatan beban dibayar di muka sebesar 175.000. Nah, kenapa dia dikurang? Karena jika prepaid expense ini meningkat, jika beban dibayar di muka ini meningkat, maka artinya perusahaan telah membayar di muka untuk biaya operasional seperti asuransi atau sewa, dan pembayaran ini adalah pengeluaran kas. Jadi meskipun manfaatnya baru dirasakan di masa depan. Lalu selanjutnya dikurangi dengan penurunan utang usaha sebesar 340.000. Kenapa dia dikurang? Karena jika utang usaha menurun, maka artinya perusahaan telah membayar pemasok untuk utang sebelumnya, dan pembayaran ini mengurangi saldo kas. Lalu selanjutnya dikurangi dengan penurunan beban yang masih harus dibayar sebesar 105.000. Kenapa dia dikurang? Karena jika beban yang masih harus dibayar ini menurun, maka artinya perusahaan telah membayar kewajiban biaya yang sebelumnya dicatat, seperti gaji atau utang bunga, dan pembayaran ini mengurangi saldo kas. Nah, semua ini didapatkan dari additional information. Di sini ada depreciation 85.000, lalu ada piutang usaha, ada inventory 500.000, terus ada piutang usaha 200.000, lalu ada beban dibayar di muka 175.000, dan beban yang masih harus dibayar 105.000. Dan ada utang usaha sebesar 340.000. Nah, untuk penyesuaian ini semuanya dijumlah, maka hasilnya 235.000, dan untuk total kas bersih dari aktivitas operasi ini 1.450.000 dikurangi dengan 235.000, maka didapatkan hasil sebesar 1.215.000. Oke, selanjutnya untuk direct method. Nah, di sini untuk metode direct ini, metode ini tidak menggunakan net income, tapi menggunakan penerimaan kas dari pelanggan. Oke, langsung saja di sini yang pertama untuk arus kas dari aktivitas operasi. Yang pertama di sini ada penerimaan kas dari pelanggan sebesar 7.300.000. Ini didapatkan dari penjualan sebesar 7.500.000 yang ada di tabel income statement yang ada di soal, lalu dikurangi dengan peningkatan piutang usaha sebesar 200.000 yang ada di additional information. Maka untuk penerimaan kas dari pelanggan adalah sebesar 7.300.000. Lalu selanjutnya ada pembayaran kas kepada pemasok sebesar 4.740.000. Ini didapatkan dari COGS sebesar 4.900.000 yang ada di tabel income statement yang ada di soal, lalu dia ditambah dengan penurunan utang usaha sebesar 340.000, lalu dikurangi dengan penurunan persediaan sebesar 500.000, maka didapatkan untuk hasil untuk pembayaran kas kepada pemasok adalah 4.740.000. Lalu selanjutnya pembayaran kas untuk beban operasi sebesar 1.345.000 ini didapatkan dari beban operasi sebesar 1.150.000 yang ada di tabel income statement yang ada di soal, lalu dia ditambah dengan peningkatan beban dibayar di muka sebesar 175.000, lalu ditambah dengan penurunan beban yang masih harus dibayar sebesar 105.000, lalu yang terakhir dia dikurangi depresiasi sebesar 85.000. Maka untuk pembayaran kas untuk beban operasi adalah sebesar 1.345.000. Nah, untuk arus kas dari total kas bersih dari aktivitas operasi adalah 7.300.000 dikurangi dengan 4.740.000 dikurangi lagi dengan 1.345.000, maka didapatkan hasil sebesar 1.250.000. Maka di sini hasilnya sama antara indirect method dan direct method, yaitu 1.250.000
15.000 untuk total kas bersih dari aktivitas operasi. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.